3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejauh sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin tidak terkait dengan metode pencegahan kehamilan, tapi kita akan mengambil manfaat dari preparat hormonal yang biasanya digunakan untuk mencegah kehamilan. Topik presentasi saya adalah bagaimana kita dapat memperoleh keuntungan non-kontraseptif dari sediaan metode hormonal. Oleh karena itu, dalam diskusi kali ini kita akan bagi beberapa subtopik. Pertama, kita berkenalan dulu apa itu keuntungan non-kontraseptif, ya. Kemudian berbagai keuntungan non-kontraseptif. Mungkin ini banyak, tapi kami akan pilihkan beberapa hal saja yang cukup populer. Dan terakhir, rangkuman, mudah-mudahan nanti ada beberapa poin penting yang mudah-mudahan selain menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian, juga mungkin dapat digunakan dalam praktek sehari-hari. Baik, kita mulai dengan mengenal apa itu keuntungan non-kontraseptif. Jadi keuntungan non-kontraseptif adalah efek menguntungkan atau benefit yang didapat dari suatu metode kontrasepsi bagi kesehatan. Dan ini tidak terkait dengan fungsi pencegahan kehamilan, ya. Karena kita membicarakan sediaan hormonal, maka pada kali ini kita akan melihat bahwa preparat hormonal tersebut dapat memberikan beberapa manfaat bila digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi yang terkait dengan berbagai penyakit, ya. Oleh karena itu, ini telah kami coba pilihkan beberapa kondisi yang memang banyak dibicarakan dan terkait dengan penggunaan metode hormonal, tapi bukan dalam hal pencegahan kehamilan. Jadi kita akan mengambil efek atau manfaat yang bukan terkait dengan manfaat kontraseptif, ya. Pertama adalah pengaturan siklus haid. Apakah siklus haid yang sangat tidak teratur atau terlalu pendek atau terlalu panjang dapat kita atur dengan penggunaan metode hormonal. Berikutnya, menoragi, ini salah satu bentuk dari perdarahan uterus abnormal. Kemudian dysmenorrhea, dan ini kaitannya dekat dengan endometriosis, satu penyakit yang banyak ditemukan pada wanita usia reproduktif, serta masalah jerawat, masalah rambut-rambut yang tumbuh di wajah seorang wanita, masalah kebotakan yang ternyata juga merupakan bentuk dari kelainan hormonal penyakit tertentu, ya. Nah, kalau kita lihat slide sebelumnya, kita lihat banyak sekali kaitannya dengan siklus menstruasi. Oleh karena itu, sebelum kita maju lebih dalam lagi, maka kami akan coba di sini kenalkan dulu batasan siklus menstruasi yang normal. Ini kami ambilkan dari kriteria Vigo 2018. Ada beberapa perubahan di sini. Contoh, panjang siklus atau frekuensi, ya. Dari mens ke mens berikutnya, dari haid ke haid berikutnya. Dulu, sebelum tahun 2011, batasannya adalah di atas 21 hari sampai di bawah 35 hari, siklus yang normal, ya, dari haid ke haid lagi. Sekarang berubah menjadi 24 sampai 38 hari, ya. Kemudian lama perdarahan kurang dari 8 hari, kurang atau sama dengan 8 hari, ya. Kemudian variasi antar siklus tidak boleh lebih dari 7 sampai 9 hari. Kemudian volume perdarahan dulu disebutkan di atas 80 ml dalam satu periode perdarahan. Sekarang diserahkan pada pasien. Kalau pasien merasa perdarahan saya masih cukup normal, maka kita dapat simpulkan itu normal juga, gitu, ya. Dan dulu kita kenal ada istilah metroragi. Sekarang istilah metroragi tidak dikenal lagi, begitu, ya. Gantinya adalah perdarahan intermenstrual. Apa itu perdarahan intermenstrual? Perdarahan yang terjadi di luar periode perdarahan menstruasi yang normal. Artinya dia tidak mengikuti pola siklus. Dia bisa terjadi kapan saja, ya. Itu namanya sekarang bukan lagi metroragi, tapi perdarahan intermenstrual, ya. Nah, inilah pegangan kita untuk menilai siklus yang normal. Mudah-mudahan sempat di-capture barangkali supaya nanti pada saat kita membicarakan siklus yang tidak normal, ini masih akan teringat terus oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Nah,
Mari kita sama-sama sekarang kupas satu persatu keuntungan kontraseptif dari metode hormonal. Saya akan mulai dari pengaturan siklus haid. Nah, ini akan dibagi menjadi dua hal. Pertama adalah kalau kita ingin mengatasi siklus yang tidak teratur. Kedua, bila kita ingin menunda haid untuk kepentingan apapun, begitu ya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini. Pertama, mengatasi siklus yang irreguler. Nah, yang paling sering terjadi adalah siklus itu panjang sekali atau pendek sekali. Kalau panjang sekali artinya lebih dari 38 hari, biasanya terkait dengan anovulasi. Apa itu anovulasi? Tidak adanya pematangan sel telur yang normal, tidak ada ovulasi, sehingga siklus itu menjadi tidak teratur. Ya. Nah, atau sebaliknya, ada juga siklus yang sangat pendek. Nah, saya kembali pada anovulasi. Pada anovulasi ini tidak ada hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan utamanya oleh korpus luteum. Korpus luteum hanya timbul karena proses ovulasi. Karena tidak ada ovulasi, maka otomatis tidak ada korpus luteum, tidak ada progesteron, dan akibatnya siklus itu akan memanjang. Ya. Kalau memanjang, maka hormon yang paling dominan adalah hormon estrogen. Akibatnya kita ingat, estrogen akan menimbulkan efek proliferatif pada endometrium. Akibatnya endometrium tumbuh secara berlebih. Nah, preparat progestin, baik itu dalam pil kontrasepsi kombinasi ataupun preparat tunggal, itu dapat melawan efek estrogen. Caranya bagaimana? Pada saat kita memberikan estrogen, pada saat kita memberikan progesteron, kemudian kita hentikan progesteronnya, maka akan ada timbul suatu penurunan mendadak dari kadar progesteron. Akibatnya akan terjadi perdarahan lucut atau withdrawal bleeding. Perdarahan tipe ini oleh pasien dipersepsi sebagai menstruasi, padahal secara patofisiologi tidak. Tapi sama, yang keluar ya seperti perdarahan haid saja gitu ya. Dan inilah memang yang kita akan gunakan manfaat ini. Dengan kita mengatur berapa panjang atau berapa lama pil kontrasepsi itu diminum, maka kita bisa menentukan sampai mana siklus itu akan berlangsung. Pada saat pil berhenti, otomatis akan withdrawal bleeding atau perdarahan lucut. Pasien menganggapnya sebagai haid, nggak masalah, ya. Dan kalau ini dilakukan secara terus-menerus, maka otomatis siklus pun biasanya akan menjadi lebih teratur. Lalu bagaimana cara menunda haid? Ini tentu sudah tidak terlalu asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian, karena ini sering sekali digunakan baik itu untuk ibadah, baik itu untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak memungkinkan dilakukan pada saat adanya menstruasi. Ya. Nah, cara menunda haid ini bisa dengan preparat pil kombinasi. Walaupun yang populer adalah menggunakan pil progestin saja, tapi pil KB pun, pil kombinasi dapat digunakan. Caranya bagaimana? Pada saat menstruasi, kita akan mulai penggunaan pil kombinasi itu kira-kira pada hari ke-5 atau hari ke-6. Artinya pada saat menstruasi akan selesai. Pil mulai diminum. Apa isinya? Estrogen dan progestin. Dan kalau ini diminum, maka akan terjadi penjagaan terhadap endometrium sehingga dia tidak akan luruh. Nah, cara minumnya bagaimana? Silahkan minum terus sampai acara selesai, sampai ibadah selesai. Artinya kalau mereka yang akan berangkat umroh, diminum saat di Indonesia, terus sampai pulang lagi ke Indonesia. Ya. Dan minumnya jangan terlalu mepet dengan jadwal menstruasi yang seharusnya. Paling telat 2 minggu sebelum haid yang diprediksi akan keluar, obat sudah harus diminum. Ya. Bagaimana bila keberangkatannya masih jauh? Nggak apa-apa, lebih baik kita lebih awal, ya, daripada kita telat minumnya, timbul menstruasi alami pada saat Anda berada di tanah suci misalkan, maka itu tentu akan sangat disayangkan. Bagaimana kalau kita menggunakan pil yang bukan pil kombinasi, artinya kita menggunakan pil progestin? Silahkan minum paling lambat atau kita bisa start agak telat di situ, yaitu pada hari ke-14 dari siklus haid. Diminum terus, jangan berhenti sampai acara selesai atau sampai ibadah selesai, atau lebih aman sampai sudah ada di rumah lagi gitu. Ya. Baik,
Kita maju lagi ke penggunaan berikutnya tentang menoragi. Menoragi ini istilah klinis, yaitu menstruasi yang jumlahnya banyak. Artinya perdarahan yang keluar itu lebih dari 80 ml. Ya. Menoragi adalah bentuk dari perdarahan uterus abnormal. Ya. Nah, perdarahan uterus abnormal ini kami rasa baca-baca data begitu ya, kelihatannya pasti seorang wanita pernah mengalami minimal sekali perdarahan uterus itu kacau, ya. Ini masalah yang kalau kita gabung secara global itu banyak. Anda bisa lihat di situ, setahun itu kira-kira 56 juta wanita menderita perdarahan uterus abnormal di seluruh dunia, ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan juga banyak gitu ya, dan juga menimbulkan masalah lain tidak hanya kesehatan tapi juga biopsikososial ya. Nah, kita lihat di sini bahwa pil kombinasi dapat digunakan untuk mengobati perdarahan uterus abnormal. Anda bisa lihat di situ sediaan yang disebut PKK itu adalah pil kontrasepsi kombinasi, itu masuk dalam penggunaan atau dalam penanganan perdarahan uterus abnormal baik yang akut dan banyak maupun yang kronis. Yang kronis ini artinya berlangsung sudah cukup lama ya. Tapi sejauh sekalian, jangan lupakan bahwa dalam menggunakan pil kombinasi kontrasepsi ini, kita harus melakukan proses penegakan diagnosis yang akurat dulu. Yakinkan bahwa penyebab dari perdarahan uterus abnormalnya dapat diatasi dengan menggunakan pil kombinasi. Kita tahu bahwa penyebab perdarahan uterus abnormal itu tidak hanya penyebab yang bisa diatasi dengan obat. Ada 4 yang harus diatasi kemungkinan dengan tindakan operatif: polip, adenomiosis, mioma, dan keganasan. Hanya yang bukan itu yang kelihatannya dapat diatasi dengan menggunakan preparat kontrasepsi hormonal ya. Anda bisa dilihat di algoritma ini. Maju lagi sekarang kita ya. Dysmenorrhea dan endometriosis. Dysmenorrhea adalah nyeri haid, bisa normal, bisa menunjukkan kemungkinan suatu penyakit. Ada yang membagi dysmenorrhea menjadi primer, artinya tidak ada penyakit yang menyertai, serta sekunder, bila dysmenorrhea itu disebabkan oleh penyakit tertentu, contohnya endometriosis. Apa itu endometriosis? Penyakit yang salah satu teorinya adalah disebabkan karena aliran darah balik, darah menstruasi ke dalam rongga perut dan menimbulkan lesi penyakit di situ. Ya. Nah, harusnya kan darah haid bisa keluar, ini malah masuk ke dalam menimbulkan beberapa macam penyakit. Ada 3 macam keluhan yang sering dikemukakan oleh pasien endometriosis. Pertama, nyeri, ini nomor 1. Kedua, infertilitas, dan ketiga adalah efek dari massa karena ada endometriosis yang berbentuk kista. Ya. Kita fokus di yang nyerinya saja dulu barangkali ya. Nah, pada gambar sebelah sana Anda bisa lihat itu macam-macam lokasi dari lesi endometriosis. Kita akan ke dysmenorrhea dulu. Ternyata pil kombinasi dapat menurunkan produksi prostaglandin. Apa itu prostaglandin? Zat yang dikeluarkan oleh endometrium pada saat menjelang menstruasi. Sifatnya merangsang kontraksi uterus dan berpotensi menimbulkan nyeri. Ya. Nah, prostaglandin yang berlebih ternyata menimbulkan nyeri yang lumayan juga untuk beberapa wanita. Nah, penggunaan pil kombinasi untuk dysmenorrhea primer ternyata menurunkan produksi prostaglandin. Apa hasilnya? 70-80% wanita dengan dysmenorrhea merasakan bahwa efeknya lebih nyaman menggunakan pil kontrasepsi kombinasi pada saat menderita dysmenorrhea primer. Lalu bagaimana dengan endometriosis? Endometriosis dan dysmenorrhea mirip sekali gejalanya, ya. Sama-sama berpotensi menimbulkan nyeri haid. Nah, kita lihat di sini. Pada grafik yang di bawah ada perbandingan antara sediaan progestin Dienogez tanpa kombinasi dengan pil kontrasepsi kombinasi. Skor kualitas hidup makin tinggi makin baik. Ternyata kita lihat di sini dibandingkan dengan placebo, ternyata skor penggunaan kualitas hidup setelah pasien menggunakan pil kombinasi lebih baik dibandingkan dengan placebo. Artinya mereka mengalami perbaikan dalam kualitas hidup karena nyerinya terkendali, dan nyeri ini
sering disebabkan oleh endometriosis. Ya. Indikasi berikutnya, jerawat atau akne, hirsutisme atau tumbuh rambut-rambut yang tidak seharusnya pada wajah seorang wanita atau pada seluruh tubuh seorang wanita karena pengaruh dari hormon androgen yang berlebih dan juga alopecia. Ya. Nah, ketiga macam penyakit gejala ini ternyata sering disebabkan oleh suatu kondisi atau suatu penyakit gangguan hormon juga, namanya sindrom ovarium polycystic, disingkat SOPK. Bahasa Inggrisnya adalah Polycystic Ovary Syndrome, PCOS. Ya. Nah, bagaimana bila seorang wanita penderita gejala ini dan kemudian memang disebabkan oleh sindrom ovarium polycystic, ingin hilang, jerawatnya ingin terkendali, rambut-rambut di wajah, kumis, janggut, kemudian itu ingin ingin hilang, dan juga alopecia atau kebotakan bisa terkendali. Jawabannya adalah kita dapat menggunakan sediaan pil kontrasepsi kombinasi. Ya, sediaannya kita bisa menggunakan ciproteron asetat. Ini sudah di beberapa negara Eropa sudah mapan digunakan sebagai anti androgen. Kemudian ada juga levonorgestrel dan desogestrel, tapi dua terakhir itu efektivitasnya masih agak kalah dibandingkan dengan ciproteron asetat. Apa indikasi kapan kita menggunakan preparat hormonal untuk jerawat, untuk hirsutisme dan alopecia? Jawabannya kalau misalkan aknenya memang lebih ganas atau lebih banyak timbul pada saat menjelang menstruasi. Ya, itu bisa kita gunakan pil kombinasi. Ya. Sindrom ovarium polycystic, salah satu upaya untuk menekan gejala ini adalah gunakan pil kombinasi. Cara penggunaannya sama saja seperti pil kombinasi pada layaknya, minum sesuai aturan saja begitu, ya. Atau bila sudah dilakukan terapi konvensional seperti dengan antibiotik, misalkan biasanya clindamycin, tapi responnya tidak bagus, artinya jerawatnya tetap tumbuh, tidak terkendali, ya. Nah, kita bisa menggunakan pil kombinasi untuk melawan akne, hirsutisme, alopecia, yang ketiga-tiganya memang ada kaitannya dengan ketidakseimbangan hormonal antara hormon estrogen dan androgen pada seorang wanita. Sejauh sekalian, tampaknya ini adalah akhir dari pemaparan saya. Pertama, kita yakin sekarang bahwa kontrasepsi hormonal dapat digunakan untuk indikasi selain pencegahan kehamilan. Jadi bukan efek mencegah kehamilan yang kita ambil, tapi efek lain dari kekuatan hormon tersebut. Itu namanya keuntungan non-kontraseptif. Tapi kita harus lihat, ini harus tepat indikasi, tepat penanganan, dan juga tepat dosis serta pemilihan preparatnya. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.